Saya sih tidak mempermasalahkan kekalahan dari Libya, saudara-saudara. Karena kita lihat memang Sintayong melakukan eksperimen. 22 pemain dimainkan, ditampilkan di babak pertama dan ke babak kedua. Jadi wajar kalau kalah. Yang saya heran adalah ini, saya heran sekali. Kenapa si Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat selalu saja dipasang? Selalu saja diberi kesempatan bermain. Nah, itu yang saya heran. Apa nggak ada pemain lain atau gimana? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputar Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan politik, kebencian maupun provokasi. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan mengevaluasi, membahas, mengulas, menganalisis tentang kekalahan memalukan tim nasional Indonesia dari Libya 0-4 di pertandingan uji coba internasional hari Selasa malam saudara-saudara. Tanggal 2 Januari 2024. Pertandingan pertama di tahun 2024. Indonesia langsung kalah, menyerah 0-4. Kenapa bisa seperti itu saudara-saudara? Ini adalah pertandingan uji coba sebelum Indonesia tampil di Piala Asia. Dan kalau saudara-saudara perhatikan, ya memang Sintayong sengaja menjadikan pertandingan ini sebagai pertandingan yang benar-benar uji coba, real uji coba gitu loh, real friendly match. Jadi dia melakukan eksperimen dan itu tidak salah, bagus sekali dan tidak masalah kalah dengan skor yang mencolok. Beda dengan pelatih-pelatih lokal Indonesia yang walaupun di pertandingan yang seperti ini, pemanasan seperti ini, tidak resmi seperti ini, selalu mengejar kemenangan dengan menampilkan starting line up terbaik. Sementara Sintayong menampilkan 22 pemain. Di pertandingan itu mengganti di babak pertama dan babak kedua dengan pemain yang berbeda. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah melakukan pemusatan latihan mungkin sekitar 2 minggu lah, 2 minggu lebih. 2 minggu, ya kurang lebih 2 minggu di Antalya, Turki. Dengan latihan fisik yang super keras. Dengan metode, dengan game plan yang akan berubah. Itu dengan ya pokoknya persiapan lah, sudah melakukan persiapan di Antalya. Tim nasional Indonesia akhirnya menggelar pertandingan persahabatan, uji coba, friendly match tidak resmi. Nah ini tidak resmi ya saudara-saudara ya, jadi tidak ada hitungannya poin, tidak resmi, jadi semacam latih tanding. Tapi kok latih tanding ditayangin di televisi, apa nggak bahaya ta? Seharusnya latih tanding kayak gini nggak usah disiarkan televisi. Nanti kalau lawan Indonesia nonton, lihat di YouTube, kan bisa kacau saudara-saudara. Tapi ya sudahlah, itulah Indonesia, itulah stasiun televisi yang itu. Kita kembali lagi ke tema. Itu hasilnya saudara-saudara, dalam pertandingan itu hasilnya Indonesia dikalahkan Libya 0-4. Aduh, kalau saudara-saudara melihat dari skornya, jumlah skornya, dan juga jalannya pertandingan, tentu saja saudara-saudara pasti akan marah, pasti akan kecewa berat. Karena ya gimana ya saudara-saudara, babak pertama kita kalah 0-1, babak kedua kita kalah 0-3. Dan yang membuat jengkel, membuat dongkol itu adalah kekalahan gol-gol yang tercipta itu sangat mudah. Sangat mudah saudara-saudara, sangat mudah dan terjadi karena kesalahan pemain-pemain Indonesia.
kesalahan koordinasi, kesalahan komunikasi, kesalahan memegang bola, kesalahan-kesalahan elementer lah, kesalahan-kesalahan sama seperti waktu dikalahkan oleh Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sebenarnya kalau bermain lebih disiplin, lebih lugas, lebih taktis, lebih bagus itu sebenarnya nggak perlu kalah sampai skor yang mencolok, saudara-saudara. Saudara-saudara perhatikan melawan Libya ini, Sintayong itu sebenarnya benar-benar bereksperimen, saudara-saudara. Benar-benar bereksperimen. Ya, eksperimen itu ya seperti ini. Beda dengan pelatih lokal. Kalau pelatih lokal pasti dia akan menampilkan the winning team, skuad terbaik, supaya nanti supaya menang dan nanti hasil pertandingannya bisa dipantau oleh tim lawan. Itu apalagi siaran langsung. Itu kalau pelatih. Tapi Sintayong tidak. Sintayong melakukan eksperimen yang menurut saya ini harus dicontoh oleh pelatih-pelatih lokal Indonesia. Eksperimennya adalah dia menampilkan formasinya sama, 4-4-2. Walaupun di akhir babak kedua itu berubah menjadi 3-5-2. Tetapi saudara-saudara, 3-4-3. Tetapi saudara-saudara, dalam dua babak itu dia punya dua materi pemain yang berbeda. 11 starting line up di babak pertama itu diganti kecuali kiper. Jadi babak pertama kan main dengan Syahrul Tisna sebagai kiper. Kemudian Pratama Arhan. Kemudian ada Wahyu Prasetyo. Ada siapa itu? Rizky Ridho. Kemudian ada Sayuri. Kemudian Maklok. Ricky Kambuaya. Kemudian ada lagi Dendi Sulistiawan, Sadir Ramdhani, dan penyerangnya Rafael Struijk dan Dimas Drajat. Sementara di babak kedua itu semuanya diganti kecuali Syahrul Tisna. Di belakang itu dia melakukan eksperimen dengan menempatkan kalau nggak Witan atau Egy Maulana Fikri sebagai fullback kanan. Kemudian di tengah ada Jordi Amat, kemudian ada Justin Hubner, di kiri ada Edo Febriansyah. Kemudian di tengahnya ada Adam Alis, ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, kemudian ada lagi di depannya di depannya ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta. Itu. Jadi 10 pemain diganti di babak kedua. Kemudian Hoki Caraka cedera, dimasukkan Arkan Fikri. Jadi ini benar-benar sebuah eksperimen yang memang harus dilakukan karena ini pertandingan uji coba tidak resmi. Sebenarnya ini lebih mirip sparring partner, saudara. Jadi ya memang harus dilakukan. Mencoba 22 pemain mengganti 10 pemain, 11 pemain di babak kedua. 10 pemain dan 1 pemain kemudian. Cara bermainnya juga terlihat sekali Sintayong ingin menggunakan taktik dan strategi baru, cara bermain baru. Dia ingin build up serangan. Dan kalau saudara-saudara perhatikan, serangan selalu dimulai dari belakang. Kiper ke back kemudian bermain-main dulu di belakang. Ke sayap kiri, ke sayap kanan, kemudian ke tengah, ke depan, mencoba untuk build up. Jadi umpan-umpan pendek, dan pemain tampaknya sudah diinstruksikan untuk tidak berlama-lama pegang bola. Begitu dapat bola umpan, Ini tampaknya adalah dia ingin menerjemahkan merealisasikan pemusatan latihan yang dilakukan di Turki ini dicoba diterapkan di pertandingan yang sebenarnya. Itu yang saya lihat, dan itu terlihat sekali, saudara-saudara, terlihat sekali. Sayangnya memang harus ada yang kita kritik, bahwa jarak dari satu pemain ke pemain lain itu terlalu jauh. Jadi akibatnya build up-nya itu sering gagal. Ketika lawan Libya menekan, itu pemain Indonesia terlihat agak panik karena jaraknya terlalu jauh sehingga dia harus melomba lagi ke kiri, ke kanan. Itu pertama. Kemudian ya itu tadi, komunikasinya masih belum lancar. Komunikasinya masih belum berjalan bagus, sehingga beberapa kesalahan sering terjadi. Kemudian ketika Libya melakukan tekanan, pemain bingung, dan ketika bingung itu tertekan, dia langsung lombal. Itu. Kemudian apalagi kesalahan. Pemain masih melakukan kesalahan sendiri, kesalahan elementer dalam hal teknik umpan, khususnya dalam hal passing, itu masih sering terjadi, masih sering terlihat, dan itu membuat Libya dengan mudah bisa menyarangkan 4 gol. 3 gol di babak pertama, 1 gol di babak pertama dan 3 gol di babak kedua, saudara-saudara. Saudara perhatikan, sebenarnya terlihat sekali perbedaan cara bermain di babak pertama dan di babak kedua.
Di babak pertama, para pemain itu benar-benar build up-nya nggak jalan lah, nggak jalan, peluang nggak dapat. Kemudian beberapa ya kesalahan sih sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak, tetapi mereka build up-nya kurang bagus, saudara-saudara. Koordinasi di ya jelek lah pokoknya. Babak kedua, saudara-saudara, sebenarnya itu sudah terlihat di awal-awal pertandingan itu sudah mulai bagus, saudara-saudara. Sudah mulai bagus kerjasama, build up-nya juga sudah jalan. Umpan satu dua sentuhan. Masuknya Marcelino Ferdinand, kemudian Ivar Jenner, kemudian Justin Hubner itu sebenarnya sempat membuat ya permainan agak bagus lah, agak bagus pada awal-awalnya, saudara-saudara, pada awalnya. Jadi terlihat sekali, saudara-saudara, terlihat sekali beberapa peluang juga sempat dihasilkan. Cara menyerangnya juga bagus, cara umpannya, kombinasi permainan, pergerakan tanpa bolanya juga sudah mulai bagus, Tetapi sayangnya, saudara-saudara, sayangnya lagi-lagi kesalahan individu pemain, kesalahan secara tim, kolektivitas permainan itu membuat apa yang dibangun di awal-awal babak kedua, apa permainan yang sempat ditunjukkan di awal babak kedua ini seolah-olah sia-sia, saudara-saudara. Sia-sia karena kita lihat Justin Hubner ternyata setelah itu melakukan sejumlah kesalahan. Waktu gol headingnya itu juga itu sebenarnya kesalahan dia. Gol yang kedua apa ya? Itu juga dia tidak terlalu sigap untuk menjaga pemain Libya. Kemudian ya yang paling fatal itu gol yang di injury time itu, gol ketiga kalau nggak salah. Gol ketiganya Libya itu murni kesalahan dia. Gol keempat juga. Jadi ya sayangnya di situ, saudara-saudara, sayangnya. Itu kesalahan fatal, saudara-saudara. Walaupun itu kesalahan fatal, tetapi kita juga bisa maklum, saudara-saudara. Dan Justin Hubner sendiri juga sudah mengatakan itu, bahwa dia baru bergabung sehari sebelum pertandingan. Dan memang Sintayong sengaja, saya lihat itu sengaja melihat, dia sengaja menurunkan pemain. Dan dia memang tidak terlalu dia benar-benar menjadikan ini sebagai pertandingan uji coba, pertandingan pemanasan, pertandingan persahabatan, eksperimen. Itu. Jadi dia berani menampilkan Justin Hubner yang baru datang itu sehari sebelumnya, saudara-saudara. Justin Hubner kemudian dengan Sandy Walsh itu baru datang sehari sebelumnya. Elkan Bagot itu belum tahu. Elkan Bagot harusnya Selasa kemarin, tapi nggak tahu apakah Rabu hari ini atau kapan. Itu si Justin Hubner. Jadi memang dia baru datang dan kemudian baru bermain. Dia belum sempat berlatih, dia hanya latihan fisik aja, pemulihan fisik, pemulihan stamina karena perjalanan dari Inggris ke Turki itu. Jadi wajar kalau Justin Hubner masih belum bisa menyatu. Apalagi dia terakhir kali bermain untuk Indonesia itu kan waktu pemusatan latihan untuk timnas U20 di Eropa kalau nggak salah, di Prancis atau di Spanyol ya. Itu jadi udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu dah. Jadi ya memang itu wajar. Kemudian Jordi Amat juga baru saja selesai menjalani terapi di punggung dia waktu cedera bersama dengan Johor Darul Taksim. Nah itu. Kemudian pemain lain Ivar Jenner juga baru 2-3 hari. Rafael Struijk juga baru. Jadi ini masih tidak masalah sebenarnya, saudara-saudara. Tidak masalah kalau tim nasional Indonesia kalah, dan tidak masalah juga bagi saya Sintayong melakukan eksperimen, karena ya ini memang uji coba itu hakikatnya, saudara-saudara. Substansinya, filosofinya itu ya uji coba, mencoba, menjajal, istilahnya, memainkan semua pemain, melihat kualitas pemain, melihat kelebihan dan kekurangan tim kita untuk nanti tujuan sebenarnya ada di Piala Asia, saudara-saudara. Jujur saja, saudara-saudara, jujur saja. Ini jujur, fair. Ini saya tidak terlalu mempermasalahkan skor akhir, kekalahan. Kalah pun saya tidak mempermasalahkan. Skor 4-0, bahkan 12-0 pun, 10-0 pun saya tidak mempermasalahkan itu, karena saya sadar bahwa ini memang latih tanding sebenarnya, bukan FIFA Matchday Tier 1 yang dapat poin, bukan. Ini hanya sebenarnya latih tanding yang entah mengapa kok ada disiarkan secara langsung di televisi. Ini yang saya sayangkan.
rugi sebenarnya kalau latih tanding itu ditayangin di televisi. Tidak bagus, tidak bagus untuk pemain, mental pemain, dan tidak bagus untuk nanti lawan itu bisa melihat. Nah itu ya, untungnya Sintayong termasuk pelatih yang cerdas sehingga dia menampilkan dua formasi yang berbeda itu. Jadi bukan hasil yang saya permasalahkan, tetapi selain itu siaran langsung itu tadi, satu lagi yang saya permasalahkan adalah yang saya heran ya tidak terlalu masalah besar tidak sih saudara-saudara, ya hanya heran saja kenapa Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat itu selalu diberi kesempatan main. Keduanya main starting line up di babak pertama. Main di situ, Dimas Derajat main di depan bersama Rafael Struijk. Kemudian si Dendi Sulistiawan main agak di sayap kiri, di sayap kanannya ada Sadir Ramdhani. Sadir Ramdhani tidak masalah, main bagus. Di Sabah dia juga main bagus. Tapi Dendi Sulistiawan, Anda lihat, dia sering terlambat maju. Ketika dia dapat bola, dia juga sering hilang. Ketika dia melakukan manuver, dia tidak bagus. Dimas Derajat juga lebih banyak melakukan pelanggaran dibanding melakukan syuting. Lebih bagus Rafael Struijk yang bekerja keras, berlari mobile ke kanan, ke kiri, mencari celah. Kemudian ketika ada serangan, Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan ini bingung. Makanya saya heran kenapa dua pemain ini selalu saja dipanggil ke tim nasional. Padahal di Liga 1 itu juga masih ada pemain lain yang sebenarnya bisa lebih diberi kesempatan, bisa dipanggil untuk bermain daripada si Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Saya nggak tahu apakah mereka punya orang dalam. Berikutnya bagaimana saudara-saudara? Berikutnya masih ada satu pertandingan melawan Libya lagi nanti tanggal 5 Januari ini. Kalau nggak salah hari Jumat saudara-saudara. Ya waktunya samalah. Jam 19.30, jam 8. Ya kira kurang lebihnya seperti itu, 19.30, jam 20.00 WIB kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu nanti pertandingan kedua dan ini tampaknya akan didaftarkan sebagai FIFA Matchday walaupun bukan kategori 1, bukan tier 1. Tier 2 mungkin, tier 2 dan kemungkinan itu juga ya kalau itu sudah didaftarkan sebagai pertandingan FIFA walaupun bukan tier 1 tetap saja ada poin. Ada poin tetapi bukan poin yang sebanyak pertandingan tier 1. Kalau pertandingan tier 1 itu waktu agenda FIFA, waktu kalender FIFA. Waktu FIFA Matchday itu tier 1, tapi ini tampaknya tidak. Jadi ini tetap akan menjadi pertandingan yang memperebutkan poin. Kemungkinan Sintayong sudah tidak akan melakukan eksperimen lagi. Kemungkinan dia sudah akan melakukan formasi terbaik yang nantinya akan dibawa di pertandingan di Piala Asia. Nah, saya nggak tahu apakah Justin Hubner akan masuk starting line up, apakah Jordi Amat akan masuk starting line up, apakah Rizky Ridho akan masuk starting line up, apakah Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat akan masuk starting line up lagi. Saya nggak tahu, tetapi tampaknya Sintayong sudah akan berdasarkan dari hasil pertandingan melawan Libya di pertama yang kemarin itu, dia tampaknya sudah bisa melihat starting line up terbaik dia seperti apa. Apalagi Elkan Bagot masih belum datang. Baru akan datang kalau nggak salah hari ini atau kemarin malam, saya kurang paham, belum ada infonya lagi. Tetapi kalau dia datang, ya sudah. Berarti skuad Indonesia lengkap dan setelah pertandingan melawan Libya baru kemudian melawan Iran. Jadi begini saudara-saudara, paradigma yang harus dirubah dari supporter Indonesia adalah uji coba itu ya uji coba. Jangan Anda berharap kemenangan. Tidak, uji coba harus digunakan sebagai pertandingan untuk eksperimen. Pelatih yang melakukan eksperimen di pertandingan uji coba, apalagi uji coba tidak resmi itu ya yang benar itu seperti itu. Jadi Anda jangan mengharapkan kemenangan. Nanti kemenangan itu yang sebenarnya itu ada di Piala Asia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari mana lagi ya? Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Pulau Miangas. Dari Pulau Rote sampai ke Pulau Miangas. Panjang saudara-saudara, kita sudah membahas tim nasional Indonesia, kekalahan tim nasional Indonesia dan uji coba melawan Libya yang masih ada satu pertandingan uji coba melawan Libya lagi tanggal 5 sebelum nanti terbang ke Qatar dan sempat melakukan satu uji coba melawan Iran sebelum tampil di Piala Asia tanggal 12 Januari 2024 melawan
Irak, kemudian Vietnam, dan terakhir Jepang. Jadi tidak masalah saudara-saudara, tidak masalah skor kekalahan. Ya memang agak sedikit mengkhawatirkan karena itu kan terjadi, gol-golnya juga terjadi karena kesalahan para pemain belakang. Tetapi kan ini masih dalam proses pertandingan uji coba. Justin Hubner aja baru gabung sehari sebelumnya langsung main. Jadi ini Ivar Jenner, Rafael Struijk baru berlatih 2-3 hari. 2 hari kalau nggak salah baru sudah tampil. Jadi ini wajar, ini masih dalam proses, tidak perlu dipermasalahkan. Yang justru menjadi tanda tanya adalah kenapa Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat selalu bermain. Tolong ini dijawab, tolong PSSI ini dijawab kenapa selalu dipanggil padahal ada pemain lain yang sebenarnya jauh lebih baik. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Kalau tidak, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, jangan juga nyampah di laman saya. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!